Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya atas kurang kenyamanannya, atas keterlambatan. Yang terhormat Bapak Waji, Dr. Waji, MPD selaku penghapus, selaku juga dosen penguji, kepada Bapak Dr. Hadi Wandoyo selaku penguji 2, pada juga Konsultan IC, MPD selaku penguji guru. Di sini saya akan menyampaikan seminar identifikasi diri, refleksi, desain pembelajaran, rencana tindak lanjut, menganalisis diksi, puisi dengan metode problem based learning. Nah, untuk apa saja yang akan disampaikan nanti, yakni ada identifikasi diri, refleksi permata kuliah yang bermakna, desain inovasi, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti perguruan PPG, dan juga rencana tindak lanjut untuk menjadi guru profesional nanti ke depannya. Ya, yang pertama dalam identifikasi diri, di sini saya akan menyampaikan visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Nah, yang nanti juga ada visi pribadi untuk sebagai guru. Yang pertama ada visi pribadi sebagai pendidikan Indonesia. Yang pertama ikut serta mewujudkan ekosistem pendidikan melalui Indonesia yang reflektif dengan terus tumbuh melalui kesadaran dan paham perubahan bermakna. Artinya apa? Kita memerlukan sebuah ekosistem. Tidak hanya seorang pasangan saja bergerak, tapi juga guru harus ikut turut melakukan reflektif. Nah, artinya apa? Guru harus ikut berjuang di pembelajaran di kelas, tetapi juga harus melakukan reflektif. Bagaimana pendidikan yang mampu maksimal untuk pembelajaran, seperti kita harus refleksi terhadap tenaga sejawat, kepada guru yang lebih senior maupun pada sekolah. Yang untuk visi pribadi yaitu menjadi guru reflektif yang terus belajar terbuka terhadap perubahan, berani berinovasi, hadir untuk bagi perkembangan siswa. Nah, untuk selanjutnya hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi pribadi saya sebagai seorang guru, yang pertama ada mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sama seperti mengikuti PPG ini, saya nanti juga setelah PPG juga akan terus mengikuti pelatihan untuk menunjang menjadi seorang guru yang profesional. Tidak hanya dalam pembelajaran, nanti juga saya akan yang seperti beberapa tahun yang lalu hadir dalam inovasi dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak luar pendidikan. Nah, yang untuk kedua yaitu meningkatkan kualifikasi sebagai seorang guru, dan ketiga pelatihan teknologi pendidikan, dan keempat pengembangan keterampilan sosial dan emosional sangat perlu agar kita bisa mengelola kelas, mengelola diri, agar dalam pembelajaran kita bisa memberikan yang maksimal. Yang kelima meningkatkan kompetensi pedagogi tentunya. Yang selanjutnya pandangan awal tentang makna guru. Nah, di sini pandangan awal saya tentang guru sangat sederhana dulu. Saya mengira guru itu hanya menyampaikan materi di kelas, memberikan soal-soal, lalu menilai. Ternyata tidak. Nah, akhirnya saya menemukan yakni menjadi guru itu lebih dari sekedar mengajar saja. Akan tetapi hadir mendampingi siswa untuk tumbuh berkembang. Kita mulai dari proses dari awal kita gali sampai di prosesnya sampai di akhirnya nanti. Nah, peran guru mencakup memahami, mendengar dan tumbuh bersama siswa. Guru sejati adalah menuntun, menyalakan semangat belajar seorang siswa. Guru membuka ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah observasi masalah pembelajaran di SMA 6. Saya di PPL 1 kemarin melakukan observasi, yakni terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan di tempat saya, pelatihan PPL 1 dan 2 di SMA 6. Rangkaian pembelajaran masih belum menggunakan asesmen diagnostik perancang pembelajaran. Untuk ada
kadang medianya kurang inovatif atau hanya cenderung konvensional ataupun metode dengan ceramah. Nah, untuk bermain smartphone di kelas, guru kurang mampu mengendalikan siswa ketika dalam proses pembelajaran. Ada yang suka main HP sendiri maupun bermain dengan ngobrol sendiri dengan teman. Untuk selanjutnya ada keberagaman peserta didik. Terdapat keberagaman peserta didik terutama dari segi tingkat belajar peserta didik yang kurang diperhatikan oleh seorang guru. Nah, untuk selanjutnya mata kuliah pembelajaran yang bermakna bagi saya adalah mata kuliah berdiferensi yang kebetulan diambil oleh Bapak Hadi di semester yang pertama kemarin. Nah, mempelajari berbagai macam pembelajaran berdiferensi seperti konten, proses, dan produk. Tentunya ada juga lingkungan belajar. Hari ini dirancang berdasarkan asesmen diagnostik agar memfasilitasi keberagaman peserta didik. Nah, yang menjadi dasar adalah kita harus melakukan diagnostik awal agar kita bisa menentukan konten apa, proses apa, produk apa yang dapat digunakan sesuai dengan peserta didik. Nah, artefak pembelajaran pada topik 5 connection materi, di sini kita diberi sebuah pertanyaan. Nah, kita disuruh untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, akhirnya bisa ditentukan di diagnostik awal. Hasilnya untuk pembelajaran itu bisa menentukan pembelajaran dengan produk, metode atau konten maupun produk, media konten maupun produk. Nah, pembelajaran bermakna mata kuliah juga terdapat pada teknologi. Nah, ini bertepatan pada di bulan Ramadan kemarin, di bulan minggu 2 dan 3 kita harus melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Yakni 2 minggu kita melakukan pembelajaran dengan Google Meet. Kita melakukan alhamdulillah dengan lancar pembelajaran waktu itu menggunakan pembelajaran masih bab puisi. Ya, untuk selanjutnya pengalaman belajar selama mengikuti PPG dari serangkaian mulai dari bulan September kemarin sampai penutupan kemarin bulan Mei, tanggal 15 Mei. Saya memperoleh pendidikan seharusnya relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Yang tentunya ada waktunya konvensional, diajarkan dan konvensional, ada kalanya penggunaan teknologi pada seperti saat ini. Nah, pendekatan pendidikan perlu berpusat pada peserta didik. Ya, kembali lagi tadi diagnostik awal, bagaimana kita bisa menentukan siswa itu arahnya nanti kemana di konten, proses maupun produk. Nah, pembelajaran disesuaikan dengan karakter peserta didik, minat dan bakat peserta didik. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sangat penting. Maupun konvensional sendiri kita bisa memanfaatkan teknologi seperti sekarang bisa menggunakan barcode paling simpel. Selanjutnya media seperti video pembelajaran atau permainan dapat menarik perhatian siswa. Hal itu karena siswa di kelas suka bermain sendiri, main HP, itu bisa menjadi alternatif. Nah, rencana tindak lanjut untuk selanjutnya ini saya akan meningkatkan kualifikasi sebagai guru dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tentunya akan mendukung potensi untuk menjadi guru profesional. Selanjutnya penguasaan teknologi pendidikan, pengembangan keterampilan dan sosial emosional, meningkatkan kompetensi pedagogik. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, terima kasih.